Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning children. How are you today? Okay, I'm very well too. Thank you. Baik, hari ini Usmira akan menerangkan tentang dongeng. Sebelum itu, Usmira mau mengingatkan kalian dulu. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai fabel. Apa itu fabel? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang hewan. Jadi di dalam dongeng, hewan itu bisa bertingkah laku seperti manusia, anak-anak. Dia bisa berbicara, bisa makan, bisa minum, bisa bernyanyi, bisa berjalan seperti layaknya manusia. Nah, hari ini nanti setelah Usmira menjelaskan tentang dongeng, kalian wajib mendengarkan dan menyimak cerita Usmira. Setelah itu kalian harus membuat satu video dongeng yang menceritakan tentang hewan, bebas apa saja, kemudian direkam di video, maksimal durasinya 7 menit dan dikirim ke wali kelas atau ustadz-ustadzah kalian masing-masing. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, Usmira tunggu video dari kalian. Selamat menyaksikan dongeng dari ustadzah, semoga terhibur. Jangan lupa berdoa dan sholat 5 waktunya dijaga. Stay at home, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Alkisah, pada musim panas di suatu hutan belantara, tumbuhlah bermacam-macam tumbuhan dan rerumputan yang sangat subur. Di sana banyak tinggal hewan-hewan yang juga beraneka ragam seperti kupu-kupu, jerapah, burung, dan lain-lain. Salah satu hewan yang tinggal di hutan tersebut adalah seekor belalang. Si belalang menikmati musim panas dengan bermalas-malasan di bawah pohon sepanjang hari. Sambil sesekali dia memainkan musik dengan biolanya. Dia sangat senang karena di musim panas banyak sekali makanan yang bisa dia nikmati. Dia tinggal mengambil rerumputan yang ada di sekitarnya dan melahapnya. Di tengah santainya, si belalang melihat barisan semut yang berduyun-duyun membawa banyak biji-bijian. Dan di belakang, si belalang melihat ada semut kecil yang menggendong makanan yang ukurannya lebih besar daripada tubuh si semut kecil tersebut. Sambil penasaran, si belalang menghampiri si semut kecil untuk bertanya mengapa mereka repot-repot mengumpulkan makanan, sedangkan ini masih musim panas dan banyak makanan di mana-mana. Semut kecil pun terlihat sangat keberatan membawa biji-bijian yang sangat besar, hingga ia hampir menjatuhkannya. Saat berpapasan, si belalang pun bertanya pada si semut kecil, "Hai semut kecil, kenapa kalian berbaris mengumpulkan biji-bijian?" Semut kecil pun menjawab, "Ini untuk persediaan musim dingin, belalang. Kami harus menyiapkan cadangan makanan supaya kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba," jawabnya. "Hahaha, untuk apa kalian mempersiapkan cadangan makanan? Nikmati saja makanan yang berlimpah di musim panas ini. Ada-ada saja." Sambil kecewa mendengar jawaban si belalang, tiba-tiba biji yang dibawa si semut kecil pun terjatuh. Si semut kecil meminta bantuan kepada si belalang. "Belalang, bisakah kau bantu aku mengambilkan biji itu dan meletakkannya di punggungku? Karena aku tidak bisa mengangkatnya sendirian." Si belalang pun menjawab, "Untuk apa aku membantumu? Itu kan bijimu, tidak ada untungnya bagiku." Si semut kecil kecewa mendengar jawaban si belalang. Kemudian si semut pun berusaha mengangkat biji itu sendiri. Namun dia terlihat sangat kesusahan karena biji itu sangat berat. Akhirnya si belalang pun menolongnya.
mengambilkan biji itu dan kemudian meletakkannya di punggung si semut kecil. Si semut kecil pun berterima kasih kepada si belalang dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke sarangnya. Si belalang pun melanjutkan bersantai di bawah pohon sambil sesekali memainkan musiknya. Tiba-tiba dari lubang pohon keluar seekor tupai yang terganggu oleh permainan biola si belalang. Si tupai berkata, "Bisakah kau mainkan biola di tempat lain saja? Itu sangat menggangguku, belalang." Belalang pun menjawab, "Ah, payah sekali selera musikmu, tupai. Oke, aku akan pergi dan mencari tempat lain saja." Si belalang pun pergi sambil membawa biolanya. Di tengah perjalanan, dia melihat barisan semut yang sedang memasukkan biji-bijian ke dalam sarangnya. Si belalang pun menertawakan mereka sambil mengucap bahwa yang dilakukan oleh para semut itu sia-sia saja. Kemudian musim dingin pun datang. Salju turun menutupi seluruh bagian hutan. Semua dedaunan, rerumputan tertutup oleh salju. Si semut kecil keluar dari sarang dan melihat keluar. Dia melihat seluruh bagian hutan tertutup oleh salju. Dia pun berpikir, "Ah, kasihan sekali hewan-hewan lain. Apakah mereka juga mempunyai cadangan makanan? Bagaimana kalau mereka kelaparan?" ujarnya. Dan di bagian hutan yang lain, si belalang pun sedang kelaparan dan kesusahan mencari makanan karena semua rerumputan dan dedaunan tertutupi oleh salju. Si belalang pun kepikiran dengan barisan para semut yang berduyun-duyun membawa biji-bijian untuk cadangan makanan. Dia pun berpikir bahwa mereka pasti punya banyak cadangan makanan dan mereka tidak akan kelaparan sepertinya. Bagaimana ini? Apakah aku harus ke sana? Tapi aku kan sudah mengejek mereka kemarin. Tapi sekarang bukan waktunya untuk gengsi. Aku harus ke sana supaya aku tidak mati kelaparan, kata si belalang sambil berpikir keras. Akhirnya si belalang pun memutuskan untuk mendatangi sarang semut. Dia berjalan menuju sarang para semut tinggal. Sampai di depan pintu, dia berteriak, "Semut, semut kecil, apakah kalian bisa menolongku?" katanya. Dari dalam sarang, si semut kecil mendengar teriakan tersebut. Dan si ratu semut pun menghampiri semut kecil dan bertanya, "Siapa itu yang ada di luar?" "Sepertinya ada suara memanggil," kata sang ratu. "Itu si belalang, ratu. Dia sedang kelaparan. Dia pernah menolongku mengambilkan biji saat biji itu terjatuh dari gendonganku." "Oh, kalau begitu cepat bukakan pintunya. Siapapun yang meminta bantuan kepada kita, kita harus menolongnya." Si semut kecil segera membuka sarang dan menuju keluar. Dia terkejut melihat si belalang pingsan karena kelaparan. Semut-semut pun menggotong belalang dan membawanya ke dalam sarang. Mereka membawanya dengan bergotong royong. Para semut memberi si belalang makanan dan minuman hingga ia tersadar. Setelah merasa sehat, si belalang pun berterima kasih kepada sang ratu karena telah menolongnya dari kelaparan. Dan dia juga berterima kasih pada si semut kecil dan meminta maaf karena telah mengejeknya sebelumnya. Si semut kecil pun memaafkan si belalang dan meminta si belalang agar tinggal di sarang mereka selama musim dingin, supaya si belalang tidak kelaparan lagi, karena mereka cukup punya banyak cadangan makanan untuk dimakan selama musim dingin. Si belalang pun setuju dan dia sangat senang bisa tinggal bersama para semut. Dia pun memainkan biola sepanjang hari, hingga beberapa semut terganggu dengan permainan biolanya.
Musim dingin mulai pergi, musim panas pun datang. Si belalang memutuskan untuk pergi dari sarang para semut dan kembali ke hutan. Sebelum belalang pergi, para semut pun memberikan belalang rerumputan untuk ia jadikan cadangan makanan. Sebelum pergi, si belalang berterima kasih pada semut kecil. "Hei semut kecil, terima kasih ya, kau sudah menolongku. Maafkan aku karena aku dulu pernah mengejekmu. Ternyata apa yang kalian lakukan sangat bermanfaat untukku." Semut kecil pun menjawab, "Tidak apa-apa belalang, santai saja. Yang penting kamu jangan seperti itu lagi ya. Kamu juga harus mengumpulkan makanan agar saat musim dingin datang kamu tidak kelaparan. Oh iya, aku ingin berpesan satu hal padamu belalang." "Apa itu semut kecil?" "Belajarlah bermain musik dengan benar agar semua yang mendengarmu tidak rusak kupingnya." Hahaha, tawa mereka berdua.